waw ya. Yang diropa dengan waw yang kedua adalah asmaul khamsah. Jadi asmaul khamsah punya lafadz. Ya, dia punya lafadz tertentu yang dimana dikategorikan dalam bab asmaul khamsah. Mana itu ada lafadz pertama abuka, ada akhuka, hamuka, fuka dengan zu. Makanya kok kenapa dinamakan asmaul khamsah? Kenapa kok dinamakan asmaul khamsah? Karena jumlahnya ada 5. Ya, ada abuka, akhuka, hamuka, fuka dan zu. Cuma nanti di i'rab asmaul khamsah kalau memenuhi syarat nanti. Ya. Jadi kan ini yang diropak dengan waw yang kedua adalah asmaul khamsah. Nah, nanti dimasukkan dalam bab asmaul khamsah, artinya di i'rab asmaul khamsah, yaitu diropak ketika mal rofa, maka diropak dengan waw ketika dia memenuhi syarat. Makanya dia punya syarat, ya. Ini syurutul asmaul khamsah. Syurut asmaul khamsah. Ya. Ada beberapa syarat asmaul khamsah. Pertama, antakuna mufradatan. Asmaul khamsah harus menunjukkan mufrad. Ya. Jadi contohnya seumpama jaa abuka. Telah datang bapakmu. Berapa bapak di sini? 1, menunjukkan 1. Berarti adalah isim 5 harus menunjukkan mufrad 1. Kapan menunjukkan 2? Seumpama mengatakan jaa abani, telah datang 2 bapak. Ini maknanya 2. Maka ini tidak boleh diiras sebagai asmaul khamsah. Ya. Jadi nanti diirab dengan wawu, yaitu asmaul khamsah ketika memenuhi syarat. Yang pertama harus menunjukkan mufrad. Kapan menunjukkan tasni atau jamak nanti, maka tidak boleh diirab sebagai asmaul khamsah. Paham? Paham ya? Nah, yang kedua, nggak usah ditulis dulu. Perhatikan baik-baik. Antakuna mudhofatan. Adalah asmaul khamsah harus mudhof. Berarti setelahnya adalah harus ada mudhof ilaih setelahnya. Kapan dia tidak ada mudhof ilaih setelahnya, maka tidak boleh di'rab asmaul khamsah. Contoh, jaa akhuka, telah datang saudaramu. Yang datang siapa? Saudara. Akhu jadi fa'il. Domir masuk pada isim, maka posisi domir mudhof ilaih. Berarti sebelumnya adalah, berarti ini posisinya mudhof. Berarti memenuhi syarat kalau asmaul khamsah dalam hal ini di'rab asmaul khamsah karena posisinya adalah mudhof. Kapan dia tidak mudhof, maka tidak boleh di'rab sebagai asmaul khamsah. Contoh, jaa akhun, telah datang saudara. Berarti akhun tarkibnya jadi fa'il. Setelahnya tidak ada lagi. Berarti posisi dalam hal ini lafadz asmaul khamsah dia tidak mudhof. Maka dalam hal ini tidak boleh di'rab sebagai asmaul khamsah. Karena posisinya tidak mudhof. Paham? Paham ya? Yang ketiga, antakuna mudhofatan li ghairi ya'il mutakallim. Adalah isim 5 mudhofnya selain pada yang mutakallim. Ini saya garis bawahi, berarti itu yang penting. Itu yang menjadi apa? Poin pentingnya. Adalah isim 5
itu mudofnya selama dia tidak mudhof kepada yang mutakalim. Berarti kalau sandar kepada yang mutakalim nanti tidak boleh di i'rab asmaul khamsah. Contoh mengatakan lagi, Ja'a abuka, telah datang bapakmu. Kaf dalam hal ini posisinya adalah mudhof ilaih. Sebelumnya berarti mudhof. Ini berarti hukum mudhof berarti. Nah, mudhofnya kepada domir. Tapi domirnya bukan yang mutakalim. Kapan dia sandar kepada yang mutakalim meskipun dia mudhof? Ja'a abi, telah datang bapak saya. Ini kan memenuhi syarat yang kedua, dia sandar. Dia kan posisinya di sini ya mutakalim ini adalah domir. Domir masuk pada isim maka posisi domir mudhof ilaih. Meskipun ini memenuhi syarat yang kedua, tapi yang ketiganya tidak masuk. Kenapa? Karena dia sandar kepada ya mutakalim. Maka ketika isim itu sandar kepada ya mutakalim, maka i'rabnya gimana? I'rabnya apa? Mau tanda rofa tambah ya lagi. Apa? Muqaddar. Yang di i'rab muqaddar berapa kemarin? Waduh, sudah lupa lagi, baru berapa hari? Gue bilang pelancari kaidahnya. 3. Pertama, berakhiran alif lazimah atau disebut dengan isim mangkus atau maksur. Maksur. Kemudian yang kedua, ya lazim, berarti atau disebut dengan isim mangkus. Yang ketiga, masuknya ya mutakalim. Berarti nanti di i'rabnya apa di sini? Dhammatul muqaddara ala ma qabla ya'il mutakalim. Meskipun lafadznya adalah asmaul khamsah tapi dia tidak memenuhi syarat, maka tidak boleh di i'rab sebagai asmaul khamsah. Paham dah? Paham atau enggak? Amri paham? Enggak paham? Andi enggak paham? Paham? Anar paham? Paham? Ilham paham? Hah? Aisyah paham? Paham ya? Jihan paham? Berarti ada satu orang yang tidak paham. Saya ulang. Yang di rofa, berarti mahal rofa, masih kaitannya tentang rofa. Karena kita masih babnya rofa ini. Jadi saya fokusnya di rofa terus dulu. Nanti masuk di nasab, nanti kebanyakan contoh nasab. Tapi rofa jangan dilupakan. Karena rofa dengan nasab itu saling berkaitan nanti. Adanya rofa nanti butuh yang dibaca nasab diantaranya adalah maf'ul nanti objek. Tapi nanti saya sekarang masih fokus di rofa. Maka harus betul-betul kenali rofa seperti apa. Terutama isim yang dibaca rofa. Ya. Nah, karena ini berkaitan tentang rofa, nah, yaitu rofa kemudian masuk di tandanya dulu. Tanda rofa yang kedua adalah waw. Waw itu yang dirofa dengan waw ada 2. Pertama kemarin ada jamak mudzakkar salim. Yang kedua asmaul khamsah. Pertama di dalam asmaul khamsah harus hafal dulu lafadznya asmaul khamsah yang mana. Berarti hafal ini yang di atas. Ada abuka, akhuka, hamuka, fuka dengan zu. Nah itu, ini lafadz asmaul khamsah. Tapi ketika dapat lafadz ini tidak mutlak di i'rab asmaul khamsah. Dia harus memenuhi syarat dulu. Kapan syarat dari nanti yang syarat yang saya sebutkan tidak terpenuhi, maka tidak boleh di i'rab asmaul khamsah meskipun pakai lafadz asmaul khamsah. Pertama kata kuncinya adalah hafali dulu lafadznya. Mana huruf mana lafadz-lafadz yang masuk kategori asmaul khamsah. Ada abuka, ada akhuka, hamuka, fuka dan zu. Nah, setelah tahu mana lafadz-lafadznya, masuk di syarat. Nah, namanya syarat kapan tidak terpenuhi batal asmaul khamsah meskipun pakai lafadz asmaul khamsah. Yang pertama syaratnya antakuna mufrodatan. Adanya isim 5 harus menunjukkan mufrad, menunjukkan satu.
Nah, berarti kalau dia menunjukkan dua, berarti tidak boleh di i'rab asmaul khamsah. Contoh, ja'a abuka, telah datang bapak kamu. Bapak kamu berapa jumlahnya di sini? Nah, ini menunjukkan satu. Berarti ini boleh di i'rab asmaul khamsah. Pertama, lafadznya asmaul khamsah. Yang kedua, memenuhi syarat. Kalau dia menggunakan lafadz asmaul khamsah tapi syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak boleh di i'rab asmaul khamsah. Contoh, ja'a abani, telah datang dua bapak. Berapa yang datang? Nah, itu dua. Syaratnya tadi kan harus menunjukkan satu. Meskipun lafadznya asmaul khamsah, tapi dia menunjukkan lafadz tasniyah, maka tidak boleh di i'rab asmaul khamsah. Saya bilang meskipun pakai lafadznya, kata kuncinya tadi kan wajib hafal lafadznya dulu. Setelah hafal lafadznya, hafal syaratnya. Yang pertama harus menunjukkan mufrad. Kapan bentuk tasniyah, maka tidak boleh di i'rab asmaul khamsah. Paham? Yang kedua adalah isim lima itu harus mudhof. Mudhof berarti kapan dia tidak mudhof, dalam hal ini mungkin berdiri sendiri nanti, maka tidak boleh di i'rab asmaul khamsah. Contoh, ja'a akhuka, telah datang saudara kamu. Ada kamu berarti domir. Domir masuk pada isim, maka posisi domir mudhof ilaih. Sebelum mudhof ilaih berarti lafadz aku di sini asmaul khamsah posisinya mudhof. Maka memenuhi syarat. Maka lafadz aku itu di i'rab asmaul khamsah. Kenapa? Lafadznya asmaul khamsah. Yang kedua karena dia adalah mudhof. Kapan dia tidak mudhof? Contoh, ja'a akhun, telah datang saudara. Ini kan tidak ada lafadz setelahnya. Berarti posisinya tidak mudhof. Berarti berdiri sendiri berarti. Maka kapan lafadz ini meskipun lafadznya asmaul khamsah. Ini kan lafadz asmaul khamsah. Lafadznya di atas. Tapi karena posisinya tidak mudhof, dia berdiri sendiri, maka tidak boleh di i'rab asmaul khamsah. Paham? Saya sengaja sertakan dua contoh. Memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat. Memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat. Jadi perbandingan. Paham? Yang ketiga, antakuna mudhofatan. Meskipun dia mudhof, tapi kalau li ghairi ya'i mutakallim, sandarnya kepada ya mutakallim, maka tidak boleh di i'rab asmaul khamsah. Contoh, ja'a abuka. Ini memenuhi syarat. Karena sandarnya kepada domir yang bukan ya mutakallim. Nah, bagaimana kalau dia sandar kepada ya mutakallim? Lafadznya asmaul khamsah, dia mudhof, ya. Syarat pertama, dia mufrad, telah datang bapak saya. Berapa yang datang? Satu, memenuhi syarat yang pertama. Yang kedua, dia mudhof. Karena kenapa? Ya mutakallim, domir. Domir masuk pada isim, maka posisi domir mudhof ilaih. Sebelum mudhof ilaih, nah posisinya yang kedua syarat terpenuhi. Masuk di syarat ketiga, terpenuhi enggak? Adalah mudhof bagi selain ya mutakallim. Berarti kapan sandar kepada ya mutakallim, maka tidak boleh di i'rab asmaul khamsah. Ini ya mutakallim. Sandar tapi sandarnya kepada ya mutakallim. Dia lolos di syarat pertama, lolos di syarat yang kedua, tapi di syarat ketiga tidak lolos, maka tidak boleh di i'rab asmaul khamsah. Jadi semuanya harus terpenuhi ini. Ya, paham? Nah, maka ketika dia sandar kepada yang mutakallim, larinya tadi ke muqaddar. Karena yang di i'rab muqaddar tadi ada berapa? 3. Pertama, alif lazim. Kedua, ya lazim. Ketiga, ya mutakallim. Paham sampai sini? Nah, yang keempat, ada syarat, ada 4 syaratnya. Antakuna adalah isim 5 mukabbaratan. Mukabbarah. Mukabbarah itu dibesarkan. Dibesarkan dalam hal ini adalah menunjukkan sebenarnya. Berarti bapak kamu yang sebenarnya. Karena ada lafadz nanti istilah musaggarah. Nah, artinya di sini ghaira musaggarah. Nah, ghaira musaggaratin. Karena nanti ada lafadz yang dimana bentuk pembentukannya musaggarah. Gimana nanti ada contohnya? Saya tuliskan. Contoh lafadz saya ambil lagi, ja'a abuka. Telah datang bapak kamu. Ini menunjukkan kalau bapak kamu yang sebenarnya. Berarti ini disebut dengan mukabbaro namanya. Nah, kalau ditasgirkan, dia punya lafadz tertentu. Dia punya sigot.
Kalau sigotnya itu biasanya pakai fu'ailuka kayak gitu. Jadi bunyinya fu'ailuka. Berarti kalau ini ja'a ubayyuka. Ja'a ubayyuka. Telah datang bapak-bapakmu. Berarti menunjukkan bukan bapak sebenarnya. Nah, karena dia ini tasgir, ini namanya tasgir ini. Lafaz tasgir. Maka tidak boleh dirab sebagai asmaul khamsah. Syarat pertama tidak terpenuhi karena dia bukan mufrad. Ini bentuknya jamak. Syarat kedua terpenuhi karena dia sandar. Syarat ketiga terpenuhi karena dia sandar bukan kepada yang mutakallim. Tapi syarat keempat gugur juga. Berarti gugur pada syarat pertama dengan syarat yang keempat ini. Maka tidak boleh dimasukkan dalam bab asmaul khamsah. Paham? Yang keempat ini gugur di syarat pertama dengan syarat keempat. Karena ubayyu itu lafadznya adalah jamak bukan mufrad. Yang kedua karena dia ini tasgir namanya, di musaggarah. Berarti gugur pada syarat pertama dan syarat keempat. Paham? Paham ya? Dibesarkan. Menunjukkan sebenarnya. Paham? Paham enggak? Hah? Keempat kenapa? Mukabbaratan. Menunjukkan sebenarnya bapakmu yang sebenarnya. Beda kalau bapak-bapakmu. Berarti bukan bapakmu itu. Paham? Dan dia punya lafaz tertentu musaggara. Irab apa? Tasrif tasgir itu bunyinya seperti fu'ailuka. Itu bunyinya kayak gitu. Jadi kalau di lafaz abuka itu ditasgirkan menjadi lafaznya ubayyuka, ukhayyuka, kayak gitu semua. Jadi dia punya lafaz tertentu. Kalau pelafatan tasgir. Paham? Hah? Nah, berarti yang keempat ini gugur pada syarat pertama dengan syarat keempat. Maka tidak boleh dikatakan asmaul khamsah. Yang kanan memenuhi syarat, yang kiri tidak memenuhi syarat. Biar jadi perbandingan. Paham? Ya ini asmaul khamsah. Fadli bisa ngikut? Bisa? Sudah? Sudah? Kita masuk irobnya ya. Ya. Telah datang bapakmu. Berarti ja kalimat isim fil huruf fil. Berarti ja fil madi. Bina apa ini? Bina nakis setelah alamat. Ajwab. Ya. Telah datang bapakmu, yang datang siapa? Berarti bapakmu tarkibnya jadi fa'il. Berarti ketika di i'rab abu. Ini i'rabnya. Abu fa'il. Fa'il mahalnya apa? Marfu. Terus walamatu raf'ihi. Apa tanda rafa'nya asmaul khamsah? Al-waw. Waw itu termasuk apa? Nah, niyabah. Harus hafal ini ya. Dhamma asli, waw, alif, dan nun adalah niyabah. Niyabatan anit dhamma. Ya, ini yang biasa pusing ini.
Niabahnya kemana? Padahal gampang sekali. Kalau rofa, berarti kamu rofa harus tahu tanda rofa asli. Kalau nasab berarti tanda nasab asli. Kalau jar tanda jar asli. Kalau jazam tanda jazam asli. Rofa aslinya apa? Nasab aslinya apa? Jar aslinya apa? Jazam aslinya apa? Nah, ini gantinya di sini. Karena marfu, oh kamu dengar marfu berarti nanti niaba anil dhamma nanti di sini. Paham? Kalau nanti mansub berarti niaba anil fathah berarti. Kalau majurur nanti berarti niaba anil kasroh. Kalau majuzum berarti niaba anil. Nah, gitu caranya. Paham? Nah, niabatan anid dhamma li'annahu, karena sesungguhnya lafaz abu asmaul khamsah berapa jumlahnya? Makanya disebut yang isim 5 karena jumlahnya 5. Yang di dalam lafaz berapa? Di contoh berapa? Nah, maka harus ada minnya di sini. Wajib ada min. Jangan mengatakan li'annahu asmaul khamsah. Karena sesungguhnya itu adalah isim 5. Isim 5 itu adalah 5. Nah, yang ada di dalam contoh hanya 1. Maka wajib ada min. Ini namanya min tab'id namanya. Dia bagian. Ya. Nah, tab'id minal asma'il khamsah. Terus wahwa mudhof. Karena asmaul khamsah itu pasti mudhof dia. Wahwa mudhof. Terus al-kafu domirun barisun muttasilun mabniun alal fathi fi mali jarin mudhofun ilaih. Paham sampai sini? Ya. Contoh kedua, coba ini. Wallahu apa tuh? Apa itu? Enggak usah. Udah. Wallahu dzu fadlin. Adapun Allah yang memiliki kemuliaan. Coba dirab. Al-waw. Tidak. Allahu mubtada. Sim mufrad. Terus zu. Nah, hati-hati salah alamat. Mubtada cari apa? Khobar berarti zu. Terus minal asmail khamsah wa huwa mudhof. Fadlin mudhofun ilaih. Yanahu ini si mufrad ya. Wallahu dzu fadlin. Ya, silakan contohnya 2. Udah? Apa? Allah memiliki kemuliaan. Yang memiliki kemuliaan. Sudah? Baca Armi. Nah, tanda rafa yang ketiga yaitu alif. Wa mal alif. Adapun alif merupakan tanda bagi rafa pada tasniahnya isim khusus. Karena tasniahnya fi'il juga ada. Dan ciri-cirinya sama. Hati-hati.
Ya. Tasniah adalah madalla ala musannan, sesuatu yang menunjukkan dua. Ya. Dia menunjukkan dua bi alifin wa nunin fi akhirih fi halati raf'i. Dengan adanya alif dan nun pada akhirnya ketika dia mahal rafa, wa ya'in wa nunin fi akhirih fi halati an-nasbi wal jar. Ya dan nun pada akhirnya ketika dia mahal nasab dan jar. Contoh seumpama ja'a az-zaidan. Telah datang dua zaid. Yang datang berapa? Dua zaid. Berarti dua zaid artinya jadi fa'il. Berakhiran alif dan nun ketika dia mahal rofa. Ketika dia mahal nasab, ra'aitu az-zaidain, saya melihat dua zaid. Berarti dua zaid artinya jadi apa? Saya melihat, siapa yang melihat? Apa yang dilihat? Dua zaid, berarti dua zaid apa? Maf'ulun. Apa ini bahasa Indonesianya? Oh, ada paut di situ nanti. Bisa gabung di situ di paut. Kalau enggak bisa bahasa Indonesia. Oh, di sana belajar bahasa Indonesia enggak? Oh, enggak. Belajar bermain saja ya. Berarti ini maf'ul. Nah, berarti maf'ul itu mahalnya apa? Nasab. Barang. Dengan ya dan nun pada akhirnya ketika mahal nasab. Nah, ini mahal nasab. Berakhiran ya dan nun. Wal jari ketika mahal jar juga. Berarti ketika diharfujarkan. Berarti contoh marartu bi zaidain. Ini ada harfu jar, berarti ini adalah majrur berarti. Karena ada harfu jar berarti ada majrur. Berakhiran alif ya dan nun pada akhirnya juga. Jadi tasniah itu adalah sesuatu yang menunjukkan dua. Ini dua. Bi alifin wa nunin, dengan adanya alif pada akhirnya, alif dan nun pada akhirnya, fi halati raf'i ketika mahal rafa. Berarti mahal rafa diantaranya adalah fa'il. Ya. Wa ya'in wa nunin fi akhirih, ya dan nun pada akhirnya, fi halatai an-nasbi wal jarri. Ketika mahal nasab berarti maf'ulun bi. Zaidaini, itu ya dan nun terakhirnya. Wal jari ketika dibaca jar marartu bizaidaini, itu ya dan nun terakhirnya juga. Ini ciri-ciri tasnya. Paham? Paham ya? Ingat, tasnya itu adalah isim. Yang diropak dengan alif adalah tasnianya isim. Karena antara ciri-ciri tasnya isim dengan fi'il itu sama. Mau lihat contohnya? Yaf'alani. Apa akhirnya? Ini alif dan nun. Sama. Fi'il mudhari mahalnya apa? Rofa juga. Marfu juga sama-sama dibaca rofa berakhiran alif dan nun. Dia juga yaf'alani apa domirnya? Apa domirnya? Huma. Huma itu menunjukkan dua. Dia juga menunjukkan dua. Persamaannya menunjukkan dua, berakhiran alif dan nun, mahalnya ropa. Tapi ingat, yang diropa dengan alif adalah tasnianya isim, bukan tasnia fi'il.
Berarti yaf'ala ini bukan dibaca ropa dengan alif. Nanti masuk pembagian tanda ropa yang terakhir nanti. Paham? Paham ya? Jadi yang diropa dengan alif adalah tasniahnya isim. Karena tasniah fi'il juga ada. Dan memiliki ciri yang sama, makna yang sama. Dua berbuat, dua orang berbuat, berakhiran alif dan nun, fi'il mudhari juga mahalnya ropa. Tapi karena yang dibaca ropa dengan alif adalah tasniahnya isim, bukan tasniah fi'il. Paham ahli? Paham ya? Sudah. Contoh. Maksud diirab ya. Idza ja'akal malakani, ketika datang kepadamu dua malaikat. Siapa yang datang? Malaikat. Berarti dua malaikat tarkibnya jadi astagfirullah ya Allah. Siapa yang datang? Dua malaikat. Gini caranya, gimana cara mengakali itu ya? Kalau fa'il itu pertanyaannya siapa? Coba pakai konsep kayak gini dulu. Kalau fa'il, mau tahu ciri fa'il, pertanyaannya siapa? Ini kan maknanya datang. Pertanyaannya siapa yang datang? Ya, siapa yang datang? Dua malaikat, berarti itu jadi fa'il, berarti dua malaikat. Paham? Karena bahasa Indonesia kan kurang. Jadi saya pakai konsep kayak gini aja ya. Paham? Bisa sampai sini? Kalau maf'ul, apa yang di atau kemana dia? Pokoknya apa yang di. Ini kan maknanya datang. Nah, telah datang kepadamu. Ada siapa dia datang? Kamu berarti. Kamu berarti tarkibnya jadi heeh. Jadi apa? Yang datang beda, yang didatangi beda. Paham kan? Siapa yang datang, siapa yang didatangi. Datang dengan didatangi. Yang datang dengan yang didatangi. Paham? Bisa. Tidak jadi masalah. Jangan pernah terkecoh dengan fi'il itu harus fa'il dulu baru maf'ul, tidak. Nanti masuk di dalam bab di mana kita belajar maf'ul, ada hukum di mana fi'il didahulukan, maf'ul didahulukan, fa'il di belakang, maf'ul paling depan, fi'il, fa'il itu nanti ada. Konsepnya kamu kan, pikiran kamu kayak gini ya. Iya. Fi'il, fa'il, maf'ul. Itu nanti kita di dalam bab maf'ul nanti belajar kayak gini, fi'il, maf'ul, fa'il. Ada kayak gini. Ada juga nanti maf'ul, fi'il, fa'il. Berarti maf'ulnya paling depan. Maf'ul tengah, maf'ul paling belakang, maf'ul tengah, maf'ul paling depan. Itu nanti ada. Yang jelas jangan dulu persoalkan masalah tentang itu. Paham? Kamu ini belum sampai tingkatannya mau lompat kamu naik. Naik tangga lah kamu. Mau lompat langsung jatuh kamu ke bawah. Kalau enggak naik tangga, ya. Ya kan? Jangan langsung lompat dulu. Jangan banyak pikiran dulu. Mau kemana-mana pikiran jangan. Fokus pembahasannya apa dulu. Paham sampai sini? Siapa yang datang, yang didatangi siapa? Ya. Yang datang dengan yang didatangi. Yang datang siapa? Dua malaikat. Berarti itu fa'il. Yang didatangi siapa? Kamu. Berarti kamu itu jadi maf'ul.
Coba dirap. Al-kafu dhamirun muttasilun mabniun alal fathi fi mahalli. Nah, berarti maf'ul. Terus al-malakani. Al-alifu li'annahu tasniyah. Nah, ingat, di jamak mudzakkar salim kan berakhiran apa? Waw dan nun. Lupa lagi. Jamak mudzakkar salim berakhiran apa? Nah, tasniyah berakhiran sama-sama nunnya di i'rab. Nun yang jamak kemarin gimana i'rabnya? Iwadun anit tanwini fil ismil. Begitu pula juga di sini. Nunnya juga di i'rab. Paham? Awas enggak paham? Ya, itu contoh yang pertama di tasniyah.